Ya, Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam session renungan hari ini. Hari ini tema renungan kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Kita ambil dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, kehidupan tiga anak muda yaitu Hananya, Misael, dan Asaria yang merupakan pemuda-pemuda Israel atau Yehuda waktu itu. Tetapi karunia Tuhan yang sudah Tuhan tanam dalam hidup mereka dicoba untuk diubah oleh dunia, diubah oleh Nebukadnezar dan orang-orangnya. Dengan mengubah nama itu, mereka mencoba untuk mengubah identitas mereka sebagai anak Tuhan, identitas mereka sebagai orang percaya, yaitu dengan mengubah nama mereka menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi dunia yang coba mereka masukkan dalam kehidupan ketika anak muda ini tidak sanggup mengubahkan iman mereka kepada Tuhan. Jadi ketika anak muda ini dengan kokoh, dengan gigih, dengan ketaatan yang luar biasa, mereka tetap menyembah Tuhan meskipun mereka melihat seolah-olah tidak ada gunanya. Mereka tetap setia kepada Tuhan meskipun hidup mereka masih dalam pembuangan. Mereka dianggap sebagai budak, dianggap sebagai orang yang kalah, tetapi mereka menaruh iman yang luar biasa hanya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang ataupun orang-orang Kristen pada umumnya? Kita sering mendengar bahwa ada orang rela meninggalkan iman kekristenannya hanya untuk apa? Menjadi anggota dewan. Ada orang Kristen yang mencoba melepaskan iman percayanya hanya untuk apa? Promosi, jabatan, bahkan pasangan hidup. Tetapi malam hari ini mari kita belajar kepada Hananya, Misael, dan Asaria, yaitu yang sudah dirubah namanya menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita belajar dari kehidupan mereka, belajar dari iman mereka, bahwa iman yang mereka percayai, kepercayaan yang membuat mereka kuat itu adalah hanya di dalam Tuhan. Sampai mereka berkata, "Demi Tuhanku, meskipun kami percaya kepada Tuhan dan Tuhan tidak mau menolong kami, tetapi ingat ya Tuhan, Raja Nebukadnezar, bahwa kami tetap tidak akan menyembah pada patung yang Tuanku dirikan." Luar biasa. Iman yang seperti ini yang sedang dicari Tuhan. Iman yang seperti ini yang akan Tuhan buat menjadi kekuatan yang akan menggoncangkan dunia. Iman yang tidak terpengaruh oleh dunia, iman yang tidak terpengaruh oleh apa yang dunia tawarkan saat ini. Dunia tawarkan apa? Kekecewaan. Dunia tawarkan kekalutan, ketakutan, bahkan dunia menawarkan harapan yang tidak pasti. Apalagi di masa pandemi ini, orang bingung mau ngapain. Orang bingung dengan new normal seperti apa. Apa yang dulunya kita anggap asing sekarang menjadi tidak asing. Bahkan dulunya kita anggap biasa sekarang menjadi asing bagi kita. Tetapi mari mulai belajar dari iman ketika anak muda ini, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun tidak ada harapan mereka untuk melepaskan diri, ada keselamatan, meskipun tidak ada harapan untuk mereka boleh mengalami berkat Tuhan, meskipun tidak ada harapan untuk mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan, meskipun dalam tanda kutip Tuhan tidak memberikan berkat dan mujizatnya bagi kita, tetapi seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan tetap tidak menolong mereka? Apakah Tuhan tetap membiarkan mereka? Tidak.
dalam kebiasaan kita seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Tetapi waktu yang tepat, yaitu pada saat yang kita perlukan, pertolongan Tuhan itu pasti datang dan indah pada waktunya. Pada saat yang benar-benar kita butuhkan, Tuhan akan turun tangan. Sama seperti apa yang dialami oleh ketiga pemuda ini, yaitu waktu mereka dimasukkan dalam dapur api yang dinyalakan, diperbesar nyala apinya 7 kali lipat. Apa yang dilihat oleh orang-orang, apa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, yang dilihat bukan hanya 3, tetapi ada tambahan 1 orang lagi, 1 pribadi, 1 tokoh lagi, yaitu malaikat Tuhan. Demikian juga dengan kita. Waktu kita berkata, Tuhan, sepertinya aku gak sanggup lagi, tetapi aku tetap jaga imanku kepadamu. Tuhan, sepertinya aku gak bisa lagi berjalan, tapi aku tetap mau percaya padamu. Nah, waktu inilah, waktu seperti itulah yang akan Tuhan pakai untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Ada amin? Mari kita tetap percaya pada Tuhan. Mari kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan dan pertolongannya pasti akan datang kepada kita dan tepat serta indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang, selamat bekerja, dan selamat meletakkan iman percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.